Kalau menurut saya pinternya Mas Gibran inilah menanyakan SGIE itu kepada Caimin yang notabene adalah ketua partai ya, salah satu umat Islam gitu kan. Dikira cupu ternyata suhu. Mas Gibran itu adalah, saya itu lebih tahu tentang ekonomi syariah dibandingkan dengan Caimin. Halo teman-teman Nalar, kembali lagi di program Ngobrol Nalar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas soal yang kemarin juga lagi ramai diperbincangkan mengenai debat Cawapres. Ini kan ada yang bilang dikira cupu ternyata suhu gitu kan. Nah, kira-kira kenapa sih bisa kayak gitu? Apakah karena satu dan lain hal? Ada yang bilang soalnya bocor dan lain-lain. Apakah itu benar? Nah, kita juga udah kedatangan. Di sebelah kiri sudah ada Mas Teguh Hidayatul Rahmat, pakar komunikasi. Halo Mas Teguh. Ya, halo. Dan di sebelah kiri juga sudah ada Mas Putu Rusta Adijaya, peneliti bidang ekonomi di Indonesian Institute. Halo, Ya, Mas terima Putu. kasih. Udah ada Mas Putu, pakar ekonomi. Udah ada pakar komunikasi nih, Mas Teguh nih. Siap. Kita tanya dulu yang pertama ke Mas Teguh. Mas Teguh, ini kan kalau misalnya kita lihat ya Mas, Gibran itu kan sempat banyak dikatakan tuh nggak datang debat-debat di Betul. media-media gitu kan. Terus kayak nggak bisa debat bahkan atau takut untuk berdebat. Tapi ternyata pas kemarin debat Cawapres, Gibran ini bisa dikatakan unggul gitu. Nah, menurut Mas Teguh sendiri, apakah ini Gibran emang dipersiapkan biar nanti pas debat formal oleh KPU itu dianggap wow? Atau kira-kira apa Mas? Apakah ini bagian dari strategi sebenarnya? Ya, terima kasih atas waktunya Mbak. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini kan memang setiap paslon itu kan akhirnya mempunyai strategi komunikasi politik sendiri-sendiri gitu kan. Ada kalanya memang Mas Gibran itu akhirnya dibuat sebagai master untuk bisa mengangkat pencitraan daripada si Prabowo dan juga si Mas Gibran ini sendiri, sehingga memang ini adalah sebuah strategi yang cukup epic menurut saya gitu Epic, kan. ya? Benar sekali gitu kan. Jadi ini yang akhirnya menjadi salah satu kontestasi bahwa tidak harus saya memasangkan Cawapres ini terlebih dahulu gitu kan, tapi disembunyikan nanti akhirnya menjadi master yang luar biasa, dan ini efektif sekali sewaktu debat Cawapres di situ. Jadi ini gitu. emang bagian dari strategi di mana menyembunyikan Gibran dulu Benar, biar nanti pas KPU sekali. langsung blast gitu. Belas gitu. Dan benar yang akhirnya di beberapa lembaga survei politik akhirnya memang naik nih si Gibran dan Prabowo setelah ada survei terkait dengan Cawapres ini, debat Cawapres di sini gitu Mbak. Jadi memang suatu strategi yang saya anggap bahwasannya berbeda dengan dua paslon lainnya gitu kan, yang akhirnya paslon nomor 2 ini melihat bahwa Cawapres Gibran ini kan yang paling muda gitu kan, yang akhirnya dibilang wah ini anak bawang dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah bumerang sebetulnya, bahwa sewaktu debat Cawapres yang luar biasa sekali menurut saya itu sampai akhirnya bisa menolak kedua paslon di Cawapres ini gitu sih Mbak. Tapi kenapa Gibran ini menjadi quote on quote bisa unggul gitu Mas? Maksudnya apakah juga karena term yang kita udah tahu juga banyak viral tentang SGIE ya? Ada yang bilang harusnya SGIE karena itu adalah ejaan bahasa Inggris, ada yang bilang itu harusnya ya nggak apa-apa juga SGIE gitu kan. Apakah itu juga taktik untuk menyerang Muhaimin agar Mas Gibran ini bisa terlihat lebih unggul daripada dua paslon lainnya atau kayak gimana Mas? Ya, ini memang akhirnya kalau bicara tentang sebuah taktik dan sebagainya, kita kan bisa flashback gitu kan. Kalau bahasa komunikasinya kan irreversible, tidak bisa ditarik kembali gitu. Sewaktu si Mas Gibran ini bilang bahwa itu adalah SGIE atau SGIE pun, itu akhirnya menjadi sebuah terminologi yang akhirnya bisa menjebak juga si lawan bicara ini. Nah, itu juga termasuk bagian dari strategi komunikasi politik di situ gitu kan. Nah, dan ini cukup efektif. Apa yang saya katakan tadi bahwa master of mind daripada Cawapres yang paling muda ini akhirnya menjadi blunder dari Cawapres lainnya. Nah, ini yang menjadi tanda kutip harus betul-betul bisa diantisipasi oleh kedua paslon ini. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 ini itu yang akhirnya harus menjadi sebuah strategi bahwa bagaimana sih cara menghadapi paslon nomor 2 ini gitu kan, karena memang ini sebuah taktik yang cukup luar biasa menurut saya itu Mbak. Itu taktik ya Mas ya. Tapi Betul. iya balik lagi. Maksudnya sebenarnya apa sih yang pengen dicari sama Mas Gibran ini? Karena kan yang Pak Prof Mahfud pasti juga bisa mengeluarkan terminologi hukum yang mungkin juga kita bahkan nggak tahu sama sekali gitu kan. Dan apakah ini mungkin efektif untuk Gibran tapi ternyata nggak efektif untuk masyarakat yang nonton gitu. Karena banyak yang nggak tahu juga kan SGI itu apa, SGI apa, atau karbon juga kan kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, itu gimana Mas? Secara komunikasinya ya?
Kalau memang kita bicara tentang komunikasi politik, itu kan memang akhirnya ada beberapa target gitu kan. Ada target yang akhirnya Mas Gibran ini mendidik bahwa ada kelas menengah, kemudian kelas atas dan kelas bawah gitu kan. Nah, beberapa target ini akan dikenain oleh Mas Gibran. Tadi yang opening tadi kan dikira cupu ternyata suhu. Nah, itu yang akhirnya mengubah paradigma bahwa wah Mas Gibran ini kok seperti ini sih gitu kan. Anak bawang dan sebagainya gitu. Ternyata perubahan paradigma itulah yang akhirnya dibuat oleh tim paslon nomor 2 ini membuat citra daripada Mas Gibran yang akhirnya dikira cupu ternyata luar biasa sekali lah. Ini yang akhirnya membranding bahwa branding politik ini yang akhirnya bisa membuat taktik seefektif itu sewaktu Mas Gibran menerapkan terminologi-terminologi yang dalam tanda kutip tidak diketahui oleh kedua paslon cawapres ini. Seperti itu, Mbak. Okay. Iya, karena sebenarnya ya Mas ya, kayak aku sempat ngecek-ngecek juga ternyata dalam berpolitik gitu. Justru kita mencoba untuk ngebuat bahasa sesederhana mungkin, membumi mungkin gitu kan. Tapi mungkin ini adalah part of the strategy ya, taktik untuk Mas Gibran. Nah, kalau misalnya Mas Putu melihat soal SGIE ini Mas, ini aku nggak tahu nih, harusnya SGIE atau SGIE nih aku menyebutnya Mas. Itu disebutnya SGIE ya? SGIE kan soalnya ya? itu terminologi ya? dari State of Global Islamic Economy gitu. Jadi SGIE ya aku nyebutnya. SGIE. Ntar aku kenal juga gitu kan. Oke, SGIE ya berarti ya. Nah, soal SGIE ini Mas, kalau dari Mas Putu sendiri melihat pentingkah sebenarnya itu diangkat di debat cawapres kemarin atau sebenarnya ini emang udah part of the strategy aja untuk Mas Gibran menyerang Pak Muhaimin waktu itu? Kalau SGIE itu sebenarnya kalau saya tidak salah ya itu sudah dari tahun 2022 itu sempat dibunyikan oleh Wapres Ma'ruf Amin waktu itu karena kan kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ya kalau saya tidak salah sekitar 87% itu agar ekonomi syariah Indonesia itu bisa berkembang. Terlebih di produk halal, baik itu pangan dan juga fashion ya. Nah terkait dengan SGIE ini sebenarnya kan kalau misalkan penting atau tidak penting, itu kan kalau melihat dari terminologinya sendiri itu bukan terminologi yang umum ya, seperti produk domestik bruto misalnya kayak PDB, atau misalkan HDI, Human Development Index, kalau bahasa Indonesia kan Indeks Pembangunan Manusia. Nah itu kan kalau misalnya di ekonomi itu sangat umum ya. Kalau menurut saya pinternya Mas Gibran inilah menanyakan SGIE itu kepada Caimin yang notabene adalah ketua partai ya salah satu umat Islam gitu kan. Nah kalau misalkan dilihat penting apa tidak penting itu bisa dilihat dari dua sih. Pentingnya adalah Mas Gibran itu ketika berbicara mengenai SGI itu memberikan pengetahuan juga kepada masyarakat bahwa kita tuh sebagai memiliki potensi ekonomi syariah yang besar. Yang kedua itu adalah memang untuk menyerang gitu bahwa Mas Gibran itu adalah saya itu lebih tahu tentang ekonomi syariah dibandingkan dengan Caimin. Kalau saya melihatnya seperti itu. Melihatnya seperti itu, tapi sebenarnya itu perlu dikeluarkankah atau sebenarnya kalau secara umum itu nggak perlu dikeluarin sebenarnya karena kan ada beberapa isu-isu ekonomi yang lebih penting misalnya isu ekonomi lingkungan itu sebenarnya sudah disebutkan pertama ya waktu Mas Gibran bertanya ke Prof Mahfud terkait dengan carbon capture storage. Kalau misalkan dilihat secara ekonomi, memang carbon capture storage itu atau CCUS sekarang ini carbon capture usage storage itu kan digunakan untuk mengurangi karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap batu bara kan. Tapi kan itu juga ada risk-nya juga, ada disadvantage-nya juga, yaitu semakin meningkatkan dependensi terhadap fossil fuel sebenarnya seperti itu. Tapi ketika bertanya tentang regulasi berkaitan dengan regulasi CCS itu kan karena dari sisi Prabowo Gibran itu memang ingin meningkatkan hilirisasi terus bauran EBT juga kan. Tetapi kalau misalnya dilihat dari sisi visi misi juga mereka masih ada meningkatkan porsinya dari energi fosil ini juga gitu. Kembali lagi ke SGI itu apakah itu penting atau tidaknya itu sebenarnya ada isu lebih penting yaitu isu misalnya tentang inflasi, resesi untuk tahun depan itu bagaimana apalagi sekarang sedang ada konflik geopolitik antara Rusia Ukraina juga terus antara Israel dan Hamas itu seharusnya yang dibangun bagaimana caranya menciptakan ekonomi yang lebih kondusif di tahun 2024 yang dipenuhi ketidakpastian seperti itu. Dibandingkan untuk bertanya tentang SGIE ini ya. SGIE, SGIE nah ini jadi bumerang nggak Mas menurut Mas Putu sendiri ya? Maksudnya untuk melihat apalagi kemarin kan emang debatnya tentang ekonomi ya temanya gitu dan ternyata dikeluarkan adalah SGIE atau SGIE gitu kan dan yang carbon storage tadi juga apakah ini sebenarnya menjadi bumerang bagi Mas Gibran? Karena masyarakat melihatnya jadi kayak apaan sih nih gitu kayak lo sengaja banget nyerang gue gitu kan. Nah gimana Mas?
apakah itu sengaja? Bisa jadi sengaja, karena kan berkaitan dengan teknik komunikasi politik yang tadi Mas Teguh bilang ya. Kalau melihat apakah itu dari si ekonomi itu bagaimana ya, pentingnya nggak penting itu tadi kembali lagi, apa yang ditarget oleh Mas Gibran itu, kenapa Mas Gibran itu berkata SGIE? Apakah memang untuk masyarakat yang menengah ke bawah, menengah ke atas, dan segala macamnya? Toh juga kalau misalkan untuk ke masyarakat menengah ke bawah, harusnya kan berbicara bagaimana caranya meningkatkan pendapatan, meningkatkan livelihood yang seperti itu. Bagaimana upaya-upayanya kemarin itu masih pada janji-janji aja, masih bertanya terminologi ekonomi yang bahkan tidak umum seperti itu. Tapi peneliti ekonomi sendiri atau anak-anak ekonomi sendiri akan pasti paham nggak, Mas, terminologi ini? Atau juga sebenarnya nggak ada jaminan? Nggak ada jaminan. Saya pun ketika Mas Gibran bilang SGIE itu, saya sebenarnya sudah berpikir, oh di situ ada syariah. Tapi saya tidak tahu itu kepanjangannya apa. Ketika, Mas Gibran kemudian baru menjelaskan, oh ini Pak kepanjangannya. Seharusnya langsung saja kepanjangannya apa, kan baru bisa ditanya bagaimana caranya meningkatkan tentang produk halal, fashion halal, segala macamnya. Ya langsung aja gitu. Saya takut nanti di debat Cawapres keempat ya, tentang lingkungan segala macam, malah nanti ada terminologi, misalnya kayak LCOE namanya. Levelized Cost of Electricity. Jangan sampai itu nanti malah tiba-tiba muncul lagi, saya nggak mau itu terjadi lagi. Jadi kita malah adu-aduan terminologi gitu ya, Mas ya. Nah, gimana Mas Teguh melihat ini sebenarnya itu di debat Capres-Cawapres yang sebenarnya kita pengen pemilih itu jadi lebih jelas lah melihat Capres-Cawapres pilihannya itu siapa gitu kan. Tapi kan dengan terminologi-terminologi yang sulit ini sebenarnya itu etis nggak sih, Mas? Iya. Kalau bicara tentang etis gitu kan, harus ada suatu regulasi memang yang akhirnya ditekankan kepada debat cawapres ini, bagaimana akhirnya penggunaan terminologi yang akhirnya harus disetujui dan sepakati gitu. Nah, ini yang harus dibuat regulasi tersebut oleh Bawaslu juga gitu kan. Makanya sewaktu SGIE yang disebutkan oleh Mas Putu tadi gitu kan, akhirnya melihat bahwa ini suatu terobosan bahwa harus ada regulasi sewaktu ada di debat capres dan cawapres nanti ke depan ini gitu kan, Mbak. Jadi ada dua kemungkinan memang sewaktu menggunakan terminologi ini gitu kan. Kalau menurut komunikasi politik bisa digunakan sebagai strategi komunikasi politik untuk menjatuhkan lawan gitu kan. Nah, itu sangat berhasil sekali gitu kan waktu kemarin diimplementasikan oleh Mas Gibran gitu kan. Kemudian yang kedua, memang akhirnya ada yang tidak bisa masyarakat diketahui. Emang kata Mas Putu tadi, beberapa mahasiswa ekonomi akhirnya ada yang nggak tahu juga, benar lah. Ini yang akhirnya bisa menjadi dualisme gitu kan. Jadi bukan dualitas, tapi dualisme. Pemahaman kedua ini yang akhirnya bisa berseberangan. Nah, ini yang harus ditengahi adalah harus ada regulasi yang akhirnya dipahami oleh ketiga paslon ini. Bagaimana terminologi itu bisa ketiga paslon harus paham gitu kan. Nah, regulasi-regulasi ini yang harus diciptakan nantinya untuk cawapres tersebut. Dan ini mungkin bisa jadi insight dari Bawaslu juga gitu kan, untuk bagaimana menerapkan penambahan aturan bahwa terminologi itu dibuat harus berdasarkan pada persepsi yang sama seperti itu. Jadi tidak masyarakat itu melihat bahwa akhirnya di layar TV kok seperti ini ya gitu kan. Ini debat cawapres yang akhirnya masyarakat grassroots ini akhirnya nggak tahu nih terminologi apa ya gitu. Misalkan mohon maaf nih Mbak gitu kan, tukang becak dan sebagainya kan nggak paham sekali tentang itu. Padahal grassroots ini yang harus kita sasar dan kita buat suara grassroots ini akhirnya paham banget apa sih yang akhirnya dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ada pemberdayaan masyarakat di situ. Nah, ini yang akhirnya harus dijembatani bahwa harus ada regulasi yang tepat gitu. Nah, bagaimana akhirnya strategi komunikasi politik ini di antara paslon 1, 2, dan 3 ini akhirnya bisa balance seperti itu, Mbak. Oke, iya. Bener sih, aku jadi ngebayangin kalau misalnya di grassroots gitu ya, gimana ngomongin carbon capture storage, ngomongin SGIE gitu kan. Apalagi ternyata di Indonesia sendiri data itu juga nunjukin bahwa lulusan perkuliahan, perguruan tinggi itu cuma 6%, Mas. Jadi lebih banyak yang emang lulusannya masih SD gitu kan. Dan gimana mereka untuk paham hal-hal terminologi yang sulit gitu. Tapi oke lah, kita ngomongin SGIE, oke, kita juga sampai sini. Kita mau bahas soal IKN nih sekarang. Siap, nah, ini Mas Putu, ini juga menarik ya. Soal IKN ini kan kemarin juga banyak diperbincangkan nih, apalagi Gus Muhaimin tuh udah berkali-kali bilang ya kita mungkin nggak nolak, tapi ini harus ada di regulasi ulang lah gitu kan. Dan IKN ini kalau kita lihat sebenarnya udah ada 305 LOI, jadi udah ada investor, tapi emang yang banyak itu adalah investor Indonesia, dalam negeri gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari Mas Putu sendiri, pertama Mas, kenapa sih sebenarnya investor asing itu nggak mau masuk IKN?
Dan yang kedua, apa benar katanya Mas Gibran, investor asing ini sebenarnya nunggu dari hasil pemilu dulu gitu? Kalau terkait dengan IKN ya, kalau melihat 3 pasangan calon ini, anggaplah IKN itu disebutnya Jokowinomics gitu ya. Kan memang Bukan Slopenomics bukan ya? Slopenomics kan karena belum, mohon maaf belum terpilih gitu. Jokowinomics. Kalau melihat paslon 1 memang sangat tidak ingin melanjutkan Jokowinomics, tapi ingin melakukan perubahan. Kalau pasangan nomor 2 itu fully support Jokowinomics. Pasangan nomor 3 ini di tengah-tengah antara mendukung dan tidak mendukung ini, gitu kan. Kalau melihat IKN dari sisi swastanya memang sudah ada, kalau saya tidak salah itu 330 sekarang ya kalau LOI ya, letter of interest, di mana memang dinominasi sama investor dalam negeri ya, yang disebutkan sama Mas Gibran kemarin pada debat adalah Mayapada, terus Agung Sedayu. Di dalam Agung Sedayu Group itu juga konsorsiumnya itu ada Salim Group, Jarum Group dan segala macamnya gitu. Sebenarnya bukan berarti investor investor luar negeri itu tidak mau masuk ya, tapi memang belum ada saja gitu. Letter of interest itu artinya sudah menunjukkan keinginan untuk berinvestasi ya. Kalau dikatakan tidak ada itu berarti kan mungkin salah gitu ya. Investor luar negeri itu juga menunggu wait and see juga gitu terhadap kondisi politik kita, apalagi tahun depan mau pemilu kan. Melihatnya juga indikator ekonomi lainnya kayak inflasi, pengangguran segala macam itu sebenarnya indikator makroekonomi yang dilihat gitu. Ketika investor ingin menanamkan modalnya itu yang pertama mungkin yang dilihat adalah bagaimana political business cycle yang dalam negeri itu. Jadi dalam artian pengeluaran fiskalnya seperti apa, kondisi politiknya bagaimana, kondisi ekonominya seperti apa, kondisi ekonomi makroekonominya misalnya dari inflasi, pengangguran, terus bagaimana exchange rate kita segala macamnya itu kan banyak sekali dipengaruhi sama kondisi global juga. Sementara kalau kondisi internal kita itu baik-baik saja, sebenarnya segala macamnya indikator ekonomi itu juga jadi lebih baik kan, sehingga investor punya trust untuk masuk ke dalam sana. Kalau melihat wait and see-nya itu ya dilihat dari faktor-faktor tadi sih. Emang wait and see ya? Masih wait and see. Sampai pemilu ini. Sampai pemilu Tapi pemilu kalau 2 putaran berarti lama banget tuh. Ya bisa jadi dikatakan demikian ya, lama karena kan kalau melihat paslon ini kan kayak investor tuh apa sih yang dilihat dari seorang paslon, apakah dari janji-janji ekonominya segala macamnya ya. Harus ada target-target tertentu, harus ada indikator-indikator tertentu, misalkan kayak pertumbuhan 7% itu. Karena kalau bisa dilihat itu kan bagi pengusaha 7% itu bukan hanya tinggi, tapi itu adalah sebuah kesempatan gitu bagi para pengusaha misalkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan segala macamnya kan. Tapi kalau dilihat dari sisi historical data kita, misalkan rata-rata 5% pertumbuhan, makanya banyak ekonomi yang mengatakan itu terlalu ambisius dan segala macam ya. Oleh karena itu indikator-indikator tadi baik itu pertumbuhan ekonomi misalnya, terus kemudian lapangan pekerjaan dan segala macamnya, inflasi itu juga dilihat oleh pengusaha gitu, baik itu pengusaha dalam negeri dan pengusaha luar negeri untuk IKN. Tapi possible ya Mas, maksudnya IKN ini ketika dilaksanakan gitu kan, apakah kalau misalnya katanya narasinya Anies Muhaimin kan menciptakan ketimpangan baru dan lain-lain gitu, atau sebenarnya ini emang untuk pemerataan Mas? Kalau menciptakan ketimpangan baru berarti kan yang dibuat itu kan, maksudnya menurut pandangannya Anies Amin gitu ya, di Kalimantan itu sendiri ya, di daerah Kalimantan Timur kalau nggak salah ikannya. Betul, Penajam, Pasir Utara. Di daerah sana saja yang dibangun, sementara di daerah lainnya tidak ada atau tidak ada multiplier effect lah dalam ekonomi kan. Nah itu mungkin menciptakan ketimpangan baru, berarti kan dilihat daripada tingkat kemiskinannya yang semakin rendah gitu, semakin tinggi gitu, semakin dalam gitu maksud saya. Dan kalau misalkan hanya di sana saja yang dibangun, baik itu dengan memberikan skill bagi para penduduk yang di sana ya, akan memberikan ketimpangan daripada pendapatan juga, dan itu ada kemungkinan. Tapi apakah itu merupakan simbol pemerataan? Ya merupakan simbol pemerataan juga, karena kan artinya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris ya, tapi sudah di Kalimantan dan Sumatera dan lain sebagainya, sudah di luar Jawa seperti itu. Jadi kalau pemerataan sebenarnya juga ya pemerataan, simbol pemerataan. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ketimpangan itu harus dicek lagi ya. Oke, Mas Teguh. Siap. Nah, Mas Teguh, ini kalau misalnya kita lihat Anies Muhaimin langsung kontradiktif lah, bilangnya kan dulu bahkan Muhaimin ikutan potong tumpeng kalau katanya Gibran gitu kan, dan mungkin itu udah dipersiapkan juga sama Gibran. Dia kayaknya udah menebak nih akan keluar gitu ya kata-kata ini, jadi udah disiapin, dan Pak Muhaimin kan situ langsung ekspresinya beda ya. Nah ini kan juga kontradiktif bahwa IKN itu dulu sama PKB dan Nasdem itu didukung loh, tapi sekarang karena masuk ke koalisi perubahan jadinya mereka mengcounter IKN gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah
bentuk strategi komunikasi yang efektif juga nggak, Mas? Maksudnya apakah jadi bisa meningkatkan elektabilitas Anies Muhaimin dengan memusuhi IKN ini atau sebenarnya enggak? Ya, ini IKN ini kan akhirnya satu tema gitu kan, satu isu yang sangat seksi sekali gitu kan, untuk dibuat sebagai bahan bahwa kajian komunikasi politik ini akan menjadi lebih seru gitu. Kalau saya terminologinya lebih seru daripada pro dan kontra gitu kan, karena lebih seru ini dalam artian bahwa setiap masyarakat yang pro dan kontra ini kan punya argumentasi sendiri gitu kan. Dan saya lihat bahwa sewaktu saya ke IKN gitu, saya ada riset di sana tentang beberapa konflik di suku Balik Pasir gitu kan. Saya ke sana waktu itu saya melihat bahwa pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara sendiri itu sungguh luar biasa sekali. Sudah hampir 70% itu udah mulai terbangun gitu kan. Ada tempat perumahan yang khusus untuk pegawai PNS gitu, sudah ada di sana gitu. Tapi memang akhirnya untuk pelayanan di sekitarnya itu masih belum terbangun dengan baik. Contoh nih rumah sakit gitu kan. Rumah sakit di PPU itu masih belum bisa dengan fasilitas yang cukup bagus diraih oleh masyarakat. Di sana hanya ada puskesmas gitu. Jadi kalau misalkan Penajam Pasir Utara itu masyarakatnya kalau sakit maka harus akan dibawa ke Balikpapan. Nah, ini yang akan menjadi satu trouble atau masalah gitu kan, berapa jam waktu yang dibutuhkan dan kondisi orang yang sakit ini seperti apa dan sebagainya. Itu masih belum ada fasilitas seperti itu, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana gitu kan. Jadi kalau dalam bahasan kajian komunikasi politik itu kan akhirnya sesuatu atau aktor politik itu dilihat dari historinya gitu, dan ini sungguh sangat epik untuk diramu, bisa menjadi blunder juga, bisa menjadi senjata juga gitu kan, untuk akhirnya bisa melihat dari lawan politiknya itu sendiri gitu. Jadi kalau saya lihat bahwa Caimin sewaktu potong tumpeng, kemudian yang semula itu adalah pro Jokowi, kemudian sewaktu ke garis perubahan ini adalah akhirnya berubah haluan dan sebagainya. Ini kan kalau kata Michel Foucault gitu kan, akhirnya the power is everywhere gitu kan. Jadi kekuasaan itu ada di mana-mana gitu, bisa berubah kapanpun gitu kan. Jadi sewaktu perpindahan ini itu adalah hal yang mutlak sebetulnya. Ada banyak kepentingan di situ. Jadi IKN itu dalam tanda kutip ini bahasannya adalah senjata yang akhirnya bisa jadi senjata ini saya tembak ke paslon 2 bisa jadi akan bumerang juga ke saya. Nah, ini yang akhirnya harus ada argumentasi yang konstruktif, yang dimana akhirnya ada dua kajian komunikasi di sini, pemerataan dan satunya lagi adalah ketimpangan. Ini dua diskurs analisis yang akhirnya digadang-gadang untuk bisa melihat bahwa IKN ini akhirnya bisa menjadi dualisme itu tadi gitu. Jadi memang senjata IKN ini cukup efektif apabila memang bisa diramu untuk bisa akhirnya menaikkan elektabilitas, kemudian popularitas dari si paslon 1, 2 dan 3 ini gitu kan. Dan kalau saya menyoroti bahwa paslon nomor 3 ini yang akhirnya untuk melihat IKN itu bahwa ini bisa jadi senjata, bisa jadi akhirnya bunuh diri juga gitu kan. Ini yang akhirnya kayak wah, ini seksi sekali nih IKN seperti itu. Jadi tapi di paslon nomor 2 ini IKN ini luar biasa gitu kan. Saya sempat ke sana Mas Putu. Sewaktu saya ke IKN itu memang ada investor dari Jepang kalau nggak salah memang, tapi hanya sekedar melihat di situ. Tapi belum sampai pada MOU dan sebagainya gitu. Tapi memang sudah ada gitu kan di sana. Memang udah ada yang datang ya? Betul sekali. Kalau dari luar negeri memang sudah ada datang, dan saya sempat ngomong dengan para IKN di sana gitu kan. Jadi memang sudah ada, tapi masih belum tahu entah itu sudah kerjasama atau enggak, tapi memang sudah ada kunjungan di sana. Betul sekali. Jadi memang IKN ini satu senjata menurut saya, bahwa bisa menjadi senjata akhirnya menaikkan elektabilitasnya sendiri, bisa menurunkan elektabilitasnya si musuh ini tadi. Itu Mbak. Oke, ini menarik nih, berarti bisa jadi dua mata pisau lah ya. Betul. Mas Teguh. Nah, Mas Putu sempat ke-mention juga soal 40 kota baru yang akan dibangun sama Anies Muhaimin ketika mereka menjabat. Ini secara matematikanya aja ya Mas. Misalnya 40 nih, dibagi jadi 5 tahun gitu. Berarti 1 tahun 8 kota Mas. Gitu. Realistiskah ini menurut Mas Putu, atau sebenarnya ini juga bisa ada ketimpangan baru lainnya gitu, sama aja ke IKN gitu? Gimana Mas?
Kalau kan yang dikatakan oleh Cak Imin adalah 40 kota baru selevel dengan Jakarta. Ya. Sekarang kita pikir aja Jakarta itu butuh berapa ratus tahun untuk menjadi sekarang, seperti itu kan. Kemudian akhirnya direvisi lah oleh Cak Imin bahwa itu bukan selevel Jakarta dalam artian dari nol, tapi adalah meng-establish atau mendevelop bangunan-bangunan yang sudah ada gitu kan. Apakah itu realistis? Tidak. Kenapa? Karena ada dua hal yang perlu diperhitungkan. Yang pertama adalah time constraint. Batas waktunya kan ada juga tuh 5 tahun 40 kota. Hampir mustahil sekali untuk bangun selevel Jakarta itu. Berarti selevel Jakarta adalah analoginya ada MRT-nya di sana, terus ada juga Transjakarta-nya juga dan segala macamnya juga. Ada infrastruktur untuk Ada sumur resapan kayak ada sumber resapan dan segala macamnya gitu kan. Terus yang kedua adalah budget constraint gitu. Jakarta itu kalau nggak salah APBN-nya sekitar 100 triliun ya. Berarti kan setiap daerah itu harus setidaknya 100 triliun, memiliki APBD 100 triliun untuk setara Jakarta. Kalau kita lihat misalkan beberapa daerah kota yang lain, nggak mungkin 100 triliun seperti itu gitu kan. Berarti kan hampir mustahil ya untuk membangun 40 kota itu. Kalau dari sisi ekonomi itu, dari hitung-hitungannya sudah nggak bisa. Karena itu tadi time constraint dan budget constraint itu sendiri sih, Mbak. Jadi lebih realistis kita bangun IKN atau kita bangun 40 kota? Waduh, nanti jadi malah mendukung salah Oh satu enggak, paslon ini kalau kita secara mendukung IKN. economic wise-nya ya. Ya, kalau economic wise-nya, kalau misalkan menurut saya pribadi ya IKN, karena kan berarti kan budget yang tadi itu kan difokuskan untuk IKN ya. Tapi itulah kembali lagi bakal ada ketimpangan itu tadi, karena ketika Penajam Pasar Utara saja yang dibangun dan daerahnya sekitarnya tidak, berarti kan akan meningkatkan ketimpangan antara penduduk di Penajam Pasar dan juga penduduk di sekitarnya kan. Kalau yang 40 kota itu juga saya harus bertanya juga kepada paslon nomor 1. Maksudnya perhitungan seperti apa 40 kota itu? Maksudnya apakah memang ingin melihat atau membangunkan potensi daripada kota-kota yang lain atau bagaimana? Seharusnya ada perhitungan-perhitungan tersendiri kan, bagaimana budgetnya, terus waktunya seperti apa. Seharusnya ada timeline-timeline tertentu, tapi itu kan nggak mungkin juga dibahas dalam jumpa Pilpres kemarin. Oke. Berarti lebih realistis secara economic wise ya Mas. Itu lebih realistis IKN Ya, gitu. kalau mau berbicara pembangunan kota. Enggak, tapi aku juga sempat dapat kabar nih. Kalau misalnya sebenarnya itu Gus Imin itu salah ngomong. Karena Pak Anies sendiri itu pernah bilang 14 kota yang mau dibangun. Jadi pemerataannya itu di 14 kota, bukan di 40 kota. Ini ada 26 kota yang hilang nih berarti kan, yang ditambahin sama Cak Imin gitu. Nah, gimana Mas Teguh ngelihatnya? Apakah sebenarnya ada potensi Gus Imin ini emang salah ngomong, atau sebenarnya Gus Imin ini realistis banget di 40 kota ini, Mas? Oke. Suatu komunikator politik itu bilang kepada audiens atau komunikannya, maka ini sifatnya adalah irreversible, tidak bisa ditarik kembali gitu. Sewaktu udah ngomong maka itu akan jatuh ke direvisi masyarakat. gitu nggak bisa ya? Nah, karena sudah teringat gitu kan. Sama saja sewaktu orang akan menembak ceweknya nih gitu kan. Cewek ditolak gitu kan. Udah, saya nggak mau ditolak, saya terima gitu kan. Tapi bisa diterima tapi masih berbekas nih gitu lah. Itu yang akhirnya bakal akan tolak adanya faktor dalam tanda kutip ini kok pelin-pelan dan sebagainya. Nah, itu adalah gaya komunikator politik. Irreversible itu tidak dapat ditarik kembali komunikasinya gitu kan. Jadi yang saya katakan di sini bahwa sewaktu Cak Imin 14 akan berubah menjadi 40 gitu kan. Ini yang akhirnya harus memang benar-benar misalkan direvisi dan sebagainya, kata Mbak tadi bahwa ini tidak bisa gitu kan. Sewaktu sudah dikeluarkan komunikasi ini maka akan berbekas nih di masyarakat gitu. Katanya 14 jadi lebih 40 baik cari gitu kan. puter otak, cari cara gimana dari 14 bisa ke 40 ya. Betul sekali. Daripada merevisi ya. Benar sekali. Karena kalau saya melihat bahwa direvisi pun itu akhirnya masih terngiang nih gitu. Masih teringat gitu kan. Jejak rekam daripada pemimpin-pemimpin Indonesia itu pasti akan terekam sekali di masyarakat, benar nggak? Itu entah itu yang negatif, entah itu yang positif, pasti akan terekam di benak masyarakat dan itu akan menjadi suatu dalam tanda kutip ya senjata daripada komunikator politik gitu. Nah, yang saya lihat bahwa antara 14 dan 40 ini itu yang akhirnya menjadi satu senjata juga buat Anies Baswedan bahwa ketidakmustahilan gitu kan. Nah, kalau saya lihat ini seperti membuat candi di Roro Jonggrang gitu kan, wah, 1000 tanda sebagainya gitu. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, maka luar biasa ini gitu. Sama dengan halnya IKN. Kalau IKN ini
bisa dibangun dengan fasilitas sarana dan prasarana di setiap Penajam Pasir Utara gitu kan, itu cukup luar biasa menurut saya. Dan dua proyek besar Roro Jonggrang ini yang akhirnya menjadi pertarungan politik daripada kontestan daripada si paslon 1, 2, dan 3 ini gitu. Nah, ini yang menjadi menarik menurut saya, bahwa saya punya IKN nih gitu di paslon 2. Saya punya 40 nih desa seperti Jakarta. Nah, ini Paslon 3 punya apa, Mas? Nah, Dari tadi kita ngomongin 1 2 benar. terus nih. Ini yang saya anggap sebagai satu senjata menurut saya. Ini pasti akan ada gitu senjatanya. Sama dengan Mas Gibran tadi, sewaktu tidak mengikuti debat cawapres tapi dihadirkan oleh cawapres nomor 1 dan 3, kemudian cawapres 2 ini akhirnya tidak hadir, tapi sewaktu hadir di KPU luar biasa sekali. Nah, ini yang akhirnya saya melihat tim dari pemenangan paslon nomor 3 ini pasti punya senjata gitu kan. Tapi Ada memang senjata. nanti Belum, gitu. mungkin. Betul. Mungkin di debat ke-5 Wah. di debat terakhir. Karena memang kalau saya lihat kan ada brandingan, ada yang paslon nomor 1 dengan gaya selepernya, terus paslon nomor 2 ada goyang gemoy dan seterusnya. Nah, paslon nomor 3 ini pasti akan membuat sebuah brand. Kemarin ada sih politik kayak gitu. sat itu kan. Nah, benar sekali. Nah, kalau misalkan senjata-senjata ini udah bisa digunakan, maka itu yang akhirnya kembali lagi bahwa masyarakat yang akan memilih mana yang akhirnya cocok untuk memimpin Indonesia ini. Tapi pasti 03 akan ada senjata yang dikeluarkan. Betul ya, sekali. Karena ini kan rada mirip-mirip nih 02 dan 03 ya, sebenarnya sama-sama mau melanjutkan kan. Iya, betul. Sama-sama memperebutkan siapa yang paling Jokowi nih, 02 dan 03 ya. Kalau 01 sangat bisa kita lihat lah berubah aja pokoknya yang penting gitu kan. Betul. Oke, berarti 03 kita mesti wait and see ya. Benar sekali. Oke. Sekali, Mbak. Karena kasihan tadi nggak kesebut Mas. Iya, betul. Betul sekali. Oke, Mas Putu, kemarin juga sempat ke-mention soal kalau misalnya Prabowo Gibran ini menang, pajak tuh akan ada dinaikkan lah gitu. Ada ngomongin soal tax ratio juga gitu. Itu bisa dijelaskan nggak Mas? Kira-kira gimana sih kalau misalnya pajak itu dinaikkan di Prabowo Gibran ini? Kita lihat dulu teori perpajakan ya. Sebenarnya ada tiga jenis pajak sih. Yang pertama pajak progresif, yang kedua pajak regresif, yang ketiga pajak proporsional. Kalau pajak progresif itu adalah membebankannya ke masyarakat yang memang sangat mampu ya, artinya memiliki pendapatan yang tinggi. Kalau pajak regresif itu membebankannya ke masyarakat yang rendah, kemudian kalau pajak proporsional ke kedua-duanya gitu kan. Kayak pajak makanan di restoran itu kan merupakan salah satu pajak yang regresif tapi juga proporsional karena pajak itu untuk semuanya kan, untuk masyarakat yang menengah ke atas dan juga masyarakat menengah ke bawah. Kalau pajak progresif itu yang seperti PPNBM, pajak penghasilan barang mewah ya, pajak pemungutan barang mewah itu gitu. Kalau dilihat apakah akan meningkatkan pajak, rasio pajak itu sebenarnya kan kalau dilihat dari sisi rasio pajak kita itu juga masih sekitar 9,1% kalau saya tidak salah. Itu memang lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Kamboja dan juga Vietnam. Kamboja itu udah hampir 18%. Kalau saya tidak salah juga Vietnam itu 12%-an. Ketika meningkatkan rasio pajak itu, pertanyaannya adalah pajak yang mana yang dinaikkan? Apakah pajak regresif ini atau pajak progresifnya? Belum dijelaskan sama sekali. Ya. Tapi kan dari sisi visi misinya sendiri, kalau saya tidak salah saya baca juga itu adalah insentif pajak aja yang diberikan, insentif pajak. Berarti kan ketika kita berbicara mengenai insentif pajak itu adalah memberikan insentif kepada yang mampu gitu kan, untuk untuk lebih meningkatkan aja gitu, memberikan insentif dalam artian gini, ketika beli mobil gitu misalkan ada insentif pajak ada pengurangan pajaknya itu agar mobil itu bisa dibeli gitu kan. Tapi kan mobil itu hanya bisa dibeli oleh masyarakat yang lebih mampu gitu kan. Berarti ya adanya insentif pajak itu berarti untuk pajak yang untuk lebih kepada orang yang kaya gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk meningkatkan rasio pajak itu ya harus dilihat itu pajak untuk siapa dulu yang dinaikkan. Dan juga ketika sudah dinaikkan rasio pajak itu digunakan untuk apa pajaknya? Apakah untuk makan siang gratis? Itu hampir, saya juga mikir itu makan siang gratis tuh duitnya dari APBN dikatakan 400 triliun ya. Dalam artian begini, apakah itu memang betul-betul dapat mengurangi stunting gitu? Kan itu hanya memberikan makan siang saja gitu. Dari sisi stunting, oke dari sisi gizi dan segala macam. Tapi apakah itu efektif? Menurut saya sih nggak efektif ya untuk dari sisi ekonomi ya. Saya belum tahu dari sisi politiknya, komunikasinya seperti apa sih. Tapi berarti meningkatkan pajak yang tax ratio dan lain-lain itu masih ada PR pajak yang mananya ya? Ya, yang pertama pajak yang mana, terus dari sisi administrasi pajaknya juga.
struktur pajaknya seperti apa gitu. Jadi dalam artian bagaimana caranya pemerintah itu dapat tanda kutip mengambil pajak daripada masyarakat yang lebih mampu ini gitu agar pemerataan juga dapat dilaksanakan kan seperti itu. Walaupun memang tidak ada kata pemerataan dalam paslon 2 gitu ya Prabowo Gibran, tapi kan ada keberlanjutan di sana. Berarti kan untuk generasi mendatang seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhirnya gini Mas, berarti ya. Tadi kita udah ngomongin soal SGII, kita udah ngomongin soal IKN, terus kita juga tadi sempat masuk ke pajak ya, yang dimana ternyata masih ada beberapa PR lagi dari Prabowo Gibran gitu kan, untuk menjelaskan dan elaborasi lebih gitu tentang menaikkan pajak ini. Pertanyaan terakhirnya adalah kalau misalnya kita dari Mas Putu dulu boleh deh, dari Mas Putu secara substansi Mas, dan kita ngomongin soal tema ekonomi gitu ya. Ini siapa yang dapat dikatakan lebih efektif dan lebih unggul gitu, yang lebih visible gitu antara ketiga paslon ini Mas? Melihat tergantung yang mana dulu ya dari sisi isu ekonominya. Kalau melihat paslon nomor 2 itu berarti kan lebih ke ekonomi yang lebih anak muda banget. Maka dari itu yang berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan ya. Mas Gibran makanya mengatakan adanya shadow banning, kan lebih digital banget ya. Ada future talents, future skill segala macam kan. Itu beliau lebih unggul. Paslon nomor 3, Prof Mahfud itu lebih ke regulasinya kan. Makanya ketika ditanyakan regulasi CCS, beliau mengatakan, oh dibuat dulu naskah akademiknya segala macam. Beliau juga bertanya mengenai rasio pajak sebenarnya kan. Rasio pajaknya itu per apa? Apakah itu per PDB dalam artian persentase dari PDB atau persentase dari apa? Berarti Prof Mahfud mengerti tentang perpajakan dan segala macamnya. Kalau Cak Imin itu lebih ke pemerataan pembangunan tentang Slepetnomics-nya. Tentang Slepetnomics-nya itu memang untuk agar ada pemerataan dan ketimpangan itu menurun gitu kan. Tetapi ada blundernya juga dari perkotaan dan segala macamnya itu. Gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya dalam segi ekonomi ya Mas. Betul. Ya. Tapi kalau kita bilang ya 02 berarti lebih anak muda. 03 lebih regulasi, 01 lebih pemerataan ya. Oke, siap. Nah, kalau dari Mas Teguh sendiri gimana Mas melihat dari gaya komunikasinya ya? Paslon 1, 2, 3 siapa yang paling unggul Mas? Seperti yang saya omongkan tadi gitu kan di awal kita ngobrol asik gini kan tentang kontestasi wakil presiden gitu. Jadi emang ada beberapa target market memang yang akan dibidik oleh setiap cawapres ini gitu kan. Nah, kalau misalkan paslon nomor 1 ini kan akhirnya masa-masa dalam masyarakat atau orang yang akhirnya lebih pondok pesantren dan sebagainya, agamis dan seterusnya. Nah, itu yang akhirnya dibidik oleh Cak Imin gitu kan. Kemudian si nomor 2 ini emang Gen Z gitu kan, Gen Z milenial dan seterusnya itu digadang-gadang di situ. Dan itu target marketnya pada paslon nomor 2 gitu terkait dengan ekonomi ini kan akhirnya target marketnya luas gitu. Orang Gen Z, generasi milenial itu membutuhkan ekonomi apa itu kan berbeda dengan baby boomers gitu kan. Nah, ini yang akhirnya mereka lihat bahwa harus ada bidikan atau harus ada target dari setiap paslon tersebut. Dan paslon nomor 3 ini masa atau masyarakatnya itu dalam tanda kutip orang-orang yang akhirnya kaum cendekiawan seperti itu. Dari regulasi yang dikatakan Mas Putu tadi, kemudian bagaimana undang-undang dan sebagainya terkait dengan ekonomi dan seterusnya. Nah, ini yang akhirnya setiap cawapres ini membidik daripada target market masing-masing. Nah, ini menarik sebetulnya bahwa capres dan cawapres sewaktu saya melihat di jalan itu kemudian saya pasti melihat ada semacam banner poster antara Prabowo dengan Gibran itu yang akhirnya dibuat dengan AI gitu kan. Nah, itu yang akhirnya wah ini pasti Gen Z banget, generasi milenial banget di komunikator politiknya, pasti seperti itu targetnya dia. Berbeda dengan paslon nomor 3. Nah, saya bahas paslon nomor 3 nih. Karena kan nggak pernah dibahas. Kita bahas nomor Ganjar dengan Prof Mahfud itu pasti orang akhirnya pakai kemeja, kemudian dicantolkan dan seterusnya, melihat ke depan visi misi dan seterusnya. Itu kan melihat bahwa target market beliau ini adalah orang-orang yang akhirnya sudah sustain gitu kan, udah mapan dan sebagainya. Wah, ini cocok nih gitu kan orang-orang kelas bawah dan sebagainya gitu. Nah, si Caimin dan Anies ini akhirnya melihat bahwa melihat saya poster dan sebagainya, gaya komunikasi politiknya itu lebih ke arah bagaimana akhirnya orang-orang ini menginginkan sebuah perubahan gitu. Nah, ini terlihat sekali bahwasannya posternya itu dengan gaya yang
nanti saya kirimin ya posternya gitu kan. Malah ada Nanti, jarang sih posternya bener Anies ini, sekali Mas. Anies sama si Cak Imin gitu. Pasti melihat bahwa perubahan ini luar biasa dan digadang-gadang itu tadi ada dua terminologi gitu kan dari yang tadi selepet, kemudian habis itu joget gemoy, kemudian IKN dengan 40 itu dan sebagainya, itu yang akhirnya membuat dualisme saling bertarung di situ. Itu sih Mbak menurut saya. Iya. Pas tadi ngomongin tentang baliho, poster dan lain-lain, aku jadi kayak mikir kapan ya ngelihat posternya Anies Muhaimin. Ini rada betul. jarang sih gitu. Tapi ada alasannya Mas. Nanti kita mungkin munculkan kenapa APK-nya Anies Muhaimin ini lebih dikit daripada paslon 2 dan paslon 3 gitu ya. Tapi oke, berarti bisa dibilang sebenarnya ini mereka ada keunggulan dari masing-masing lah ya, dari 1, 2 dan 3 gitu kan. Kalau misalnya menurut teman-teman gimana? Apakah sebenarnya Gibran paslon 02 ini lebih unggul di debat cawapres kemarin, atau sebenarnya enggak kok, 01 tuh udah bagus banget walaupun dia diserang, walaupun banyak istilah, ada beberapa istilah yang mungkin nggak tahu, nggak paham dan lain-lain, tapi tetap tinggi kok elektabilitasnya, tetap suka kok kita gitu kan sama Muhaimin. Gimana pendapat teman-teman? Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.